bebas membantu memastikan perangkat tetap aman, terkontrol, dan dapat dengan cara optimal dan juga berjalan dengan lancar. Nah, jadi teman-teman, seiring berkembangnya teknologi, kita sudah pasti menggunakan benda-benda seperti handphone, laptop, flash disk, maupun yang lain. Nah, di kehidupan sehari-hari ini, kita memerlukan barang-barang itu untuk sekolah, bekerja, maupun hal-hal seperti berkomunikasi. Nah, karena itu diperlukan suatu cara untuk mengatur dan mengelola perangkat dengan baik. Manajemen device membantu memastikan perangkat tetap aman, terkontrol, dan dapat dengan cara optimal dan juga berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik utama dan konsep dasarnya. Apa aja sih kok? Nah, mari kita bahas. Ada 4. Yang pertama, berbasis file. Semua perangkat direpresentasikan sebagai file di direktori /dev. Yang kedua, menggunakan kernel Linux. Of course, karena kita pakai Linux kan. Pastinya kita juga pakai Linux kernel. Untuk apa kok? Untuk mengatur komunikasi antara hardware dan software. Ya, kayak OS pada umumnya lah ya. Yang ketiga, ada driver perangkat. Jadi, setiap device butuh driver agar bisa dikenali dan digunakan. Yang keempat dan yang terakhir, ada otomatis dengan UDEV. Apa itu kok? Nah, UDEV membantu mendeteksi dan mengatur perangkat secara otomatis. Nah, sekarang kita akan masuk ke mekanismenya. Flash disk atau perangkat apapun dipasang ke monitor atau ke laptop kita. Sistem akan langsung mendeteksinya, jadi otomatis akan ternotify. Linux kernel menerima sinyal dari hardware bahwa ada perangkat baru. Driver akan dijalankan ketika kernel memanggil driver yang sesuai agar perangkat bisa digunakan. Ada UDEV yang membuat device file. UDEV akan otomatis membuat file perangkat di /dev. Dan permission akan diatur setelah sistem menentukan hak akses siapa yang boleh menggunakan perangkat tersebut. Aplikasi akan mengakses perangkat. Program menggunakan system call untuk membaca atau menulis data ke device. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh nyatanya. Nah, salah satu contohnya adalah penerapan manajemen device di Linux yang dapat kita lihat saat kita menghubungkan perangkat seperti flash disk, keyboard, atau printer. Ketika perangkat itu dipasang, Linux kernel akan langsung mendeteksinya. Kemudian UDEV membuat file perangkat di /dev, sehingga perangkat bisa digunakan. Dan berkat proses ini, pengguna dapat langsung memakai perangkat tanpa perlu pengaturan yang rumit. Analisis kelebihan dan kekuatan Linux dalam manajemen device. Modularitas driver. Linux menggunakan sistem loadable kernel modus. Driver bisa dimuat atau dicopot saat sistem sedang berjalan tanpa perlu reboot. Ini sangat berguna di server yang harus tetap aktif. Contohnya, jika kamu mencolokkan perangkat USB, drivernya langsung dimuat otomatis tanpa restart. Abstraksi universal. Semua perangkat diperlakukan sebagai file di direktori /dev. Artinya, cara mengakses harddisk, serial, atau printer semuanya menggunakan sistem call yang sama. Komunitas dan ekosistem open source. Linux memiliki ribuan kontributor di seluruh dunia yang terus menulis dan memperbarui driver. Hampir semua hardware yang populer sudah didukung karena kodenya terbuka, bug bisa ditemukan, dan diperbaiki lebih cepat. Vendor seperti Intel, AMD, dan Google aktif berkontribusi dalam driver. Nah, kita juga ada keterbatasan sama tantangannya. Kita ada 5 di sini. Yang pertama, driver proprietary kadang tidak stabil atau NVIDIA-nya atau WiFi chip yang di dalam. Yang kedua, ada kurva belajar tinggi untuk pengembangan driver baru. Yang ketiga, ada inkonsistensi API antar versi kernel yang dapat memutuskan driver. Yang keempat, ada hardware eksotis atau yang baru yang sering kekurangan dukungan driver. Yang kelima, dan juga yang terakhir, ada debugging driver di kernel space lebih kompleks versus user space. Nah, ada beberapa hal nih yang kita temukan yang sungguh sangat menarik. And I want to share that with you guys, okay? Yang pertama, everything is a file. Jadi filosofi Unix itu keyboard, disk, bahkan proses itu adalah file di /dev atau di /proc. Yang kedua, ada kernel bypass. Aplikasi high performance melewati kernel driver untuk latensi ultra rendah. Yang ketiga, ada eBPF untuk device tracing.
eBPF ini memungkinkan monitoring event device tanpa mengubah driver kernel sama sekali. Dan yang keempat, ada Fuse, file system di user space. Driver file system yang dapat ditulis di user space menggunakan Fuse API. Menarik bukan? Menarik banget dong.